Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik yang barusan kami temukan? Kita coba susun ya, seperti puzzle dalam permainan. Menyusun potongan-potongan gambar menjadi gambar yang utuh. Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya kita siapkan dulu akal dan hatinya, karena ini adalah kajian orang-orang yang berlogik tinggi. Oke, langsung saja. Kalau di surat Al-Kahfi, itu menyebutkan bahwa tempat aman itu adalah di dalam goa. Ini di surat Al-Kahfi ya, ini satu. Kedua, tadi yang kami sampaikan di voice sebelumnya adalah Imam Mahdi itu antara rukun dan makom ya. Rukun dan makom, atau dulu juga saya sering sampaikan, solat itu 3 dimensi ya. Yang pertama rukun solat, 2 solat reguler, dan ketiga adalah solat paripurna. Solat reguler adalah solat yang mi'raj, naik dimensi, atau adaptasi hakikat ya. Maka rukun dan matom yang disampaikan di dalam hadits, riwayat Ahmad tentang Imam Mahdi, adalah imam hakikat ya. Dan ini persis ya, yang hilang pada zaman fitnah Dajjal adalah mata ruhani, mata hakikat ya. Dan yang diturunkan pada zaman itu adalah Nabi Isa, atau dari hakikat turun ke syariat, dari langit akhirat ke dunia. Ini coba kita hubung-hubungkan ya. Kemudian ada satu lagi, di seluruh dunia akan dijamah oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Di dalam hadits dijelaskan, Madinah tidak akan dimasuki ketakutan Al-Masih Dajjal. Saat itu Madinah memiliki 7 pintu, dan di setiap pintu ada 2 malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain juga menyebutkan, setiap jalanan Madinah terdapat malaikat sehingga Ta'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mekah dan Madinah ini adalah proses hijrahnya Nabi ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah proses qiyas, di Isra Mi'rajkan, berarti Nabi di Isra Mi'rajkan ya. Di dalam hadits lain disebutkan tentang 4 tempat yang tidak bisa didatangi Dajjal adalah sebagai berikut. Aku ingatkan kalian tentang fitnah Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun, melainkan dia mengingatkan kaumnya atau umatnya tentang Dajjal. Sungguh dia adalah anak Adam, keriting, bermata 1 di sebelah kiri. Dan sungguh dia menurunkan hujan, namun tidak menumbuhkan pohon. Dan sungguh dia diberi kekuasaan pada 1 nyawa manusia, maka dia membunuhnya lalu menghidupkannya. Dan dia tidak diberi kekuasaan di atas jiwa lainnya. Dan sungguh padanya surga dan neraka, air, sungai dan gunung roti. Dan sungguh surga adalah neraka, dan neraka adalah surga. Sungguh dia ada di antara kalian selama 40 pagi, di mana dia mendatangi semua mata air dalam 40 pagi itu, kecuali 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bukit Sinai, dan Masjid Al-Aqsa. Jika dia muncul di tengah kalian dan menyerupai Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Nah, Mekah dan Madinah ini adalah gambaran saat beliau hijrah, dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah gambaran yang mewakili saat beliau Mi'raj. Sedangkan tadi, antara rukun dan makom adalah proses Mi'raj, atau di alam hakikat, di alam vertikal ya. Dan juga disampaikan dalam surat Al-Kahfi tentang sekelompok pemuda yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun. Di ayat 20 menjelaskan, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 20. Jadi sekali lagi, kalau saya gado-gadokan, goa yang aman adalah makom aman ya, makom Ibrahim ke atas ya, yaitu wukuf MI. Dalil pertama, dalil kedua ya. Demikian ya.
Itu digambarkan dengan goa ya, lorong Kodim, atau melewati jalan Kodim, dua tempat yang aman ya. Dua, antara rukun dan makom adalah hakikatnya tadi ya. Antara rukun dan makom, itu adalah hakikatnya, yaitu saat kita mengalami proses Mi'raj, naik dimensi. Kemudian, antara Mekah dan Madinah adalah saat hijrah, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah saat di Isra Mi'rajkan. Itu artinya ini bukan mengenai tempat yang diinjak Dajjal di seluruh dunia ya. Bukan ya. Seluruh alam baharu pasti terpapar kena pengaruh fitnahnya. Kecuali mereka yang telah masuk alam Qadim. Goa Ashabul Kahfi itu adalah Goa Qadim, yang dia diceritakan mengalami wukuf ya, selama 309 tahun di situ ya. Disebut tempat aman ya. Itu adalah jalan ketika Nabi dimi'rajkan ya. Itu adalah gambaran juga ketika beliau dihijrahkan ya dari Mekah ke Madinah. Itu adalah makom, adaptasi hakikat ya. Antara rukun dan makom ya, dulu sudah pernah kami sampaikan ya. Solat itu ada 3 dimensi. Solat paripurna adalah solatnya Allah ke kita. Tapi solat yang di level kedua, yang tengah ini, adalah solat yang mi'raj, atau solat hakikat, atau solat vertikal. Solatnya roh ketika kita melewati alam Qadim ya. Saat mengalami mi'raj, kuantum demi kuantum. Itu artinya tadi ya, seluruh manusia akan terkena, kecuali, nah ini yang disampaikan, Ayahanda Guru, sudah sering kami sampaikan ya, janganlah engkau mati sebelum sampai pada makom Ibrahim. Ternyata baru saya membaca ayatnya, di situ kiasnya makam Ibrahim, yang ternyata adalah makam wukuf ke atas. Wukuf muraqabah, dalil pertama dan dalil kedua. Itu artinya hadis-hadis tadi, Quran, surat Al-Kahfi, dan petunjuk Ayahanda Guru. Semuanya sinkron, jadi clear ya. Siapapun Anda pasti akan terkena ya. Dengan dikiaskan tidak ada tempat dimanapun di seluruh penjuru dunia yang semuanya akan diinjak oleh Dajjal. Kecuali tadi ya, antara Mekah dan Madinah, dan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi guys ya, dan itulah kenapa Nabi Isa yang diturunkan di akhir zaman. Nabi Isa adalah membawa ilmu langit, ilmu hakikat ke dunia ya, seperti yang kami sampaikan selama ini. Berarti betul ya, kita ini menyampaikan metodologi ilmu Qadim, ilmu langit, ilmu hakikat, ilmu Al-Masih, ilmunya Rasul Isa ya, ilmunya Nabi Isa, Al-Masih ya. Bukan Rasul ya, di akhir zaman memakai Nabi ya. Kalau Rasul berarti membawa agama baru ya. Enggak boleh ya, agama Islam adalah agama terakhir. Agama yang rahmatan lil alamin. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang tiada tolak bandingannya, ilmiah tinggi ya. Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam adalah ilmiah dan amaliyah, ya logika tinggi ya. Atau kata lainnya logika induktif. Nah kita kembali lagi dengan kajian orang-orang yang berlogika tinggi ya. Berarti semuanya ternyata cocok ya. Dan walaupun di situ banyak hadis yang menyebutkan dari golongan Ahlul Baitku, yang memakai nama seperti namaku, dan sebagainya ya. Itu adalah kalimat mutasyabihat, kias. Karena yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah orang-orang yang beriman, yang kemudian bertakwa, ya. Orang-orang yang mengikuti napak tilasnya Nabi ya, bukan Ahlul Bait darah ya, yang di jalur ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi kami tegaskan ya, bukan Ahlul Bait darah ya. Karena tidak mungkin ada kaitannya dengan darah. Karena putra Nabi Nuh pun tidak dianggap keluarga ya. Karena putranya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Nah, ini berarti kaitannya dengan jalur ilmu Qadim dan sanad yang sampai tidak putus. Yang waris ya, al-ulama warasatul anbiya, hadits Rasulullah tentang kedudukan ulama termasuk guru adalah pewaris isi dada Nabi yang seluruhnya dicurahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Dan terus sampai saat ini ya, di dalam hadits pun ditegaskan ya, yang artinya kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang menyebut
nama Allah. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Nah, jadi silakan googling saja ya, bahwasannya kita pun duduknya akan sederetan ya, belum pernah saya tampilkan ya, duduknya akan sederetan dengan Nabi, para syahid, dan sebagainya ya. Sekali lagi ini bukan keluarga darah ya, tetapi keluarga ruhani, Ahlul Bait ruhani. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salihin. Artinya, wahai Nuh, sungguh dia bukan bagian dari keluargamu. Sungguh, perbuatannya, perbuatan yang tidak baik. Surat Hud ayat 46. Dalam ayat ini, putra Nabi Nuh disebut bukan bagian dari keluarga Nabi Nuh, karena dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Meski satu darah, putranya itu tidak dianggap sebagai keluarga karena tidak beriman. Nah, kita lanjutkan ya. Tetap stay tune, siapkan akalnya, siapkan logikanya kalau sudah kita lanjut. Walaupun di situ memakai namanya Muhammad, berarti beliau adalah Ahlul Bait. Ya, dalam konteks ini Ahlul Bait mengacu pada adalah ulama pewaris isi dada Nabi yang dicurahkan seluruhnya ya, waris. Makanya di akhir zaman pun Profesor memakai nama Muhammad Amin. MA itu adalah Muhammad Amin, jadi jalur Waliam Mursida adalah semuanya. Sebetulnya adalah menyandang nama Nabi ya, demikian ya. Memakai namaku, kemudian dari keluargaku. Keluargaku di sini tidak ada kaitannya dengan darah ya. Sekali lagi di dalam Al-Quran di surah lain dijelaskan Allah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Surat Al-Qamar ayat 34. Yang dimaksud dengan keluarga Lut dalam ayat ini adalah para pengikut yang beriman padanya dan termasuk para kerabatnya. Jadi jelas ya ayat di atas bahwa yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah para pengikut yang beriman, kemudian bertakwa. Yang iman ini ruhaninya pun jasmaninya ngikut, kafah. Sekali lagi, ini bukan Ahlul Bait darah ya, tapi Ahlul Bait ruhani. Untuk keterangannya silakan dicari di literasi karena kami terbatas. Kita lanjut ya. Sedangkan Waliam Mursida ini semuanya adalah isi yang sama dengan dibaliknya isi Nabi Muhammad. Makanya bahkan Saidi Syekh Profesor Khadirun Yahya itu memakai nama dari gurunya. Itu menyandang gelar Muhammad Amin. Artinya memakai nama Muhammad, namaku sama dengan namaku. Itu adalah Waliam Mursida pada saat itu momentumnya ketemu dengan momentum antara berkembang Dajjal, Jailiyah, dan sebagainya ya. Ibaratnya atau sama halnya presiden, itu adalah Waliam Mursida. Tetapi ada sebutan kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sama aja, semuanya itu sama. Hanya saja disebut presiden, bisa lagi disebut kepala pemerintahan, bisa lagi disebut kepala negara. Nah, antara Imam Mahdi, Al-Masih Isa, dan Waliam Mursida yang memakai nama Muhammad di akhir zaman itu adalah orang yang sama, walaupun gelarnya memakai 3 nama berbeda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qodim Tarekat, Naqsyabandiyah, Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.